Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Alisa Putri. Perkenalkan, nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila. Perkenalkan, nama saya Maya Tirta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Andre Joshua Perlindungan. Pengertian, pengujian, dan seleksi karyawan. Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya alam yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Fungsi pengujian dan seleksi karyawan. Fungsi utama terdiri dari 1. Meningkatkan jumlah individu yang cocok secara kualifikasi dalam suatu talent pool. 2. Mengurangi jumlah individu dalam suatu talent pool yang tersisa satu atau beberapa kandidat yang memenuhi syarat. Tujuan seleksi yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan maupun jabatan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan penempatan pelamar sesuai dengan bidangnya. Dan pusat. 2. Penilaian pemeriksaan latar belakang dan referensi. 3. Memutuskan siapa yang akan dipekerjakan. Ada 3 alasan antara lain, yaitu yang pertama, kinerja organisasi, di mana artinya karyawan harus memiliki keterampilan maupun kemampuan yang baik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu ada biaya rekrutmen dan mempekerjakan. Mempunyai arti merekrut dan mempekerjakan karyawan juga membutuhkan biaya-biaya yang mahal. Yang terakhir yaitu ada kewajiban hukum, di mana artinya adanya UU EEO dan keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminasi untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya yaitu pengusaha pelindung terhadap tuntutan kesalahan mempekerjakan karyawan, di mana terdapat beberapa poin pengusaha terlindung terhadap tuntutan kesalahan mempekerjakan karyawan, antara lain yaitu yang pertama, secara teliti memperhatikan semua informasi yang diberikan oleh pelamar pada aplikasi pekerjaan. Yang kedua yaitu ada menyimpan semua catatan dan informasi yang perusahaan dapatkan tentang pelamar. Yang ketiga yaitu ada ingatlah kebutuhan untuk menyeimbangkan hak privasi pelamar dengan hal-hal yang perlu diketahui. Selanjutnya, tantangan dalam pengujian dan seleksi karyawan. Employer brand tidak kuat, jangkauan kandidat terlalu sempit,
menarik kandidat yang tidak tepat, proses rekrutmen terlalu rumit, kurangnya pengalaman staf rekrutmen. Tahap proses pengujian dan seleksi karyawan. Pertama, penerimaan pendahuluan. Kedua, tes penerimaan. Macam-macam tipe tes penerimaan yaitu tes psikologis, tes pengetahuan, tes performa, 3 wawancara seleksi, 4 pemeriksaan referensi, 5 evaluasi medis, 6 wawancara oleh penyedia, 7 keputusan penerimaan. Metode dalam proses pengujian dan seleksi karyawan yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengisi jabatan-jabatan yang diperlukan, mengembangkan kriteria seleksi yang valid, pengadaan atau penarikan tenaga kerja, menyediakan daftar dari pelamar yang berkualitas, mengadakan seleksi karyawan yang paling berkualitas. Jenis-jenis ujian dalam pengujian dan seleksi karyawan yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif, 2 ujian kemampuan motorik dan fisik, 3 mengukur kepribadian dan minat, 4 wawasan riset. Konsep dasar pengujian. Validas suatu standar atau dasar ukuran untuk menunjukkan ketetapan atau appropriateness, usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada kecepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. 2. Reliabilitas, serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.